Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mudzakarah, mudarasah, saling belajar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah turunkan pada hati-hati mereka ketenangan, dan mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka senantiasa disebut Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang diserta di sisinya. Dan barang siapa yang lambat dalam hal ini, kata Nabi SAW, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Mudah-mudahan ya apa yang nanti disampaikan ya mendatangkan berkah dan kita dapat memahaminya. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mati seorang anak Adam, jika mati seorang manusia, maka terputuslah semua amalannya. Semua amal kebaikannya yang dia usahakan di dunia ini terputus, kecuali dari 3 hal. Illa min sadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang luar biasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan ini hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah seorang manusia, jika dia meninggal maka terputuslah semua amalannya. Dan kematian ini banyak ditakuti oleh kebanyakan orang. Kadang-kadang di antara kita kalau ditakuni, pian siapkah mati? Nah, kada siap lagi aku. Ya. Belum banyak membawa amalan. Bukan Anda saja yang takut mati. Para sahabat Nabi SAW pun takut. Pernah suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau mengunjungi kuburan, ziarah di kuburan. Pada saat itu Utsman menangis sampai jenggot beliau basah dengan air mata. Sahabat yang melihat Utsman yang menangis yang begitu dahsyatnya, seorang sahabat pun bertanya, "Tudkarul jannatu wan nar fala tabki." Wahai Utsman, engkau ketika sering disebutkan surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Wa tabki min hada.
dan engkau menangis cuma sekedar ziarah ke kuburan. Kemudian apa yang dijawab Umar? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Kata Utsman, sesungguhnya kuburan itu rumah singgah pertama dari rumah singgah-singgah di akhirat. Faman naja minhu fama ba'du aitsaru min. Barang siapa yang selamat di kuburannya, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'du asyaddu min. Dan barang siapa yang tidak selamat di kuburannya, disiksa dia, diadab dia di kuburannya, maka setelahnya akan dia lebih susah. Kata Utsman, itu yang menyebabkan aku menangis. Karena kuburan itu penentu. Seseorang jika dia dimudahkan di kuburannya, maka pertanda orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanda orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya di kuburannya dia mendapatkan azab, mendapatkan siksa, maka pertanda orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, kata Utsman, itulah yang menyebabkan aku menangis. Dan aku, kata Nabi SAW, tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali pemandangan di alam kubur. Dan hadis ini berbicara tentang masalah kematian. Dan hadis ini memberikan semangat, motivasi bagi seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, jika mati anak Adam yang ditakuti oleh manusia, maka terputuslah semua amalannya. Semua amal kebaikan yang kita usahakan di dunia ini akan terputus semuanya. Kemudian Nabi SAW mengecualikan dari amalan tersebut kecuali 3 hal. Dan ini banyak orang salah memahami hadis ini. Sebagian orang memahami bahwasanya hadis ini ya berarti seseorang tidak memiliki amalan ya, yang bisa mengalir kepada dia kecuali 3 hal ini. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud hadis ini adalah amalan yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Adapun amalan yang diusahakan oleh orang lain itu bisa menambah pahala seorang manusia. Para ulama sepakat bahwasanya doa seorang muslim kepada saudaranya yang meninggal itu memberikan manfaat. Walaupun dia tidak memiliki hubungan kerabat. Walaupun dia tidak memiliki hubungan keluarga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan adapun orang yang datang setelah mereka, mereka mendoakan kepada Tuhan mereka, ya Allah, ampunilah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mendahului kami. Maka ini dalil, dan ulama sepakat bahwasanya seorang muslim yang lain ketika dia mendoakan saudaranya sesama muslim, walaupun itu tidak ada hubungan kerabat, maka doa itu bermanfaat. Bukan pahalanya yang mengalir, pahalanya tetap yang didapatkan oleh orang yang berdoa. Tetapi di dalam kubur, mayit di dalam kubur tersebut mendapatkan manfaat. Seperti Anda mengasihkan baju kepada orang fakir miskin. Pahalanya siapa yang mendapatkan? Anda yang mengasihkan. Tapi manfaat dari baju tersebut siapa mendapatkan? Orang fakir miskin tersebut. Maka kata para ulama, sama semacam hal ini. Doa, yang berdoa mendapatkan pahala. Tetapi yang di kuburan bisa mendapatkan manfaat dari doa seorang muslim. Kemudian yang kedua, kata para ulama sepakat bahwasanya semua amalan mayit, ketika mayit tersebut memiliki utang, maka semua amalan tersebut bisa digantikan oleh walinya.
Semacam ketika seorang meninggal, kemudian dia memiliki hutang puasa. Ya, sidin sakit, ya, nggak bisa puasa di bulan Ramadan. Kemudian sembuh dari sakitnya, ya, dan beliau tidak langsung mengqadanya. Sembuh lama, 2 bulan, 3 bulan, sehat. Ternyata qadarullah, tidak berapa lama beliau meninggal. Maka kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan atasnya utang puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakannya. Bahkan seorang wanita datang, ya Rasulullah, inna ummi mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku, ibundaku telah meninggal. Wa alaiha siyam, dan atasnya utang puasa. Kemudian wanita ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya qadhakan utang puasanya? Nabi pun mengatakan na'am. Kata Nabi, iya. Dan utang Allah itu lebih berhak dilunasi. Maka ulama sepakat, kalau seorang mayit memiliki utang yang berkaitan dengan kewajibannya seperti puasa, maka ahli warisnya atau ahli mayitnya, walinya lah yang memuasakannya. Dan ini bermanfaat bagi si mayit. Dan ulama sepakat pula bahwasanya amalan yang sifatnya bentuknya harta, maka itu sampai kepada si mayit. Semacam seseorang bersedekah, kemudian dia niatkan sedekahnya ini untuk tetangganya, pahalanya. Dia niatkan sedekahnya ini untuk keluarganya, maka pahala itu sampai kepada si mayit. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, dan ulama ini sepakat, tidak ada yang mengingkari hal ini. Dan hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas. Pada saat itu Ubadah ibnu Samit, ibu beliau meninggal, dan saat itu beliau gaib, tidak ada ya ketika ibu beliau meninggal. Kemudian Ubadah ibnu Samit pun datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayanfa'uha in tasaddaqtu biha. Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat bagi ibuku kalau seandainya aku bersedekah untuknya? Kata Nabi SAW, iya, bermanfaat. Kemudian kata Ubadah bin Samit, ashhadu laka ya Rasulullah anna hadha haiti tasaddaqtu alaiha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kebunku ini aku persaksikan untukmu bahwasanya aku sedekahkan untuk ibuku yang meninggal. Para ulama berdalil dengan hadis ini, semua ibadah yang bentuknya harta itu sampai kepada si mayit. Walaupun ini tidak ada hubungan kerabat. Maka itu sampai. Anda bersedekah, masukkan di celengan, kemudian berniat pahalanya untuk si fulan, maka itu sampai. Ulama sepakat. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Kemudian yang ketiga, ada ibadah yang gabungan antara ibadah harta dengan ibadah badan. Seperti seorang berhaji, ya, atau orang mengumrahkan orang lain. Maka ahlul ilm terjadi khilaf dalam masalah ini, tetapi yang benar adalah sampai hal ini kepada si mayit. Hal ini sampai kepada si mayit. Hadisnya adalah hadis Syubrumah, ya. Ada seseorang mengatakan labbaika an Syubrumah, ya. Kemudian Nabi bertanya, man Syubrumah? Siapa itu Syubrumah? Kata orang ini, akhun li au qaribun li. Syubrumah ini adalah saudaraku, dan sebagian riwayat adalah kerabatku. Kata Nabi SAW, apakah engkau sudah berhaji? Kata orang ini, belum. Kemudian kata Nabi SAW, hujja an nafsik summa hujja an Syubrumah. Kata Nabi SAW, haji dulu kamu, baru nanti tahun berikutnya kamu berhaji. Ini kata para ulama dalil bahwasanya ibadah yang gabungan antara harta dan badan itu sampai. Dan yang terakhir adalah ibadah yang sifatnya badaniyah. Ya, seperti seseorang ya membacakan Al-Qur'an, menghadiahkan kepada si mayit, maka ini yang paling benar di kalangan pendapat para ulama tidak sampai. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal ini. Maka ini tidak sampai kepada si mayit. Ya, atau seseorang ya menghadiahkan sesuatu dari sholatnya, maka ini juga tidak sampai kepada si mayit. Yang sifatnya badaniyah
bentuknya fisik, amal ibadah yang bentuknya fisik ini tidak sampai kepada si mayit. Dan Nabi SAW ketika mengatakan idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insan, jika mati anak manusia, maka terputus amalan yang dia usahakan, bukan amalan orang lain. Illa min salasatin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama kata Nabi SAW, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah mustamirrah. Jariyah itu artinya yang terus menerus, ya, tidak berhenti. Seperti seseorang mewakafkan, ya, mewakafkan tanahnya, atau mewakafkan, ya, rumahnya, atau seseorang mewakafkan sebagian hartanya untuk digunakan fasilitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama hal tersebut dimanfaatkan, selama hal tersebut digunakan, maka sedekah itu terus mengalir. Maka antum bisa bayangkan orang yang berwakaf masjid ini, ya, orang yang berwakaf tanah masjid ini, berapa banyak pahala yang dia dapatkan, ya. Dan ini terus dia dapatkan sampai orang tersebut meninggal. Sampai dia meninggal, pahalanya terus mengalir sampai masjid ini digunakan orang terus, ya. Maka ini pahala yang luar biasa. Dan seorang muslim itu harus cerdas, ya. Maka dia hendaknya kalau dia memiliki kelebihan harta, maka sedekahkan sebagian hartanya, infakkan, wakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu investasi tidak akan pernah merugi, ya. Kadang-kadang sebagian orang, subhanallah, kadang-kadang banyak orang berwakaf, ya, tetapi dia mewakafkan di tempat-tempat yang tidak ada orangnya, ya. Ustaz, anak punya tanah ini di hutan, ya. Orang nggak ada yang datang ke sana, tidak bisa dimanfaatkan. Maka ini keliru. Ya, bukan keliru tapi kurang tepat. Ya. Antum, tujuan antum berwakaf untuk apa? Dimanfaatkan. Ya. Maka kalau antum punya tempat yang strategis, maka pertama kali kalau antum memiliki kelebihan harta, hal yang terbesit bagi antum adalah investasi antum di akhirat. Semakin banyak tempat itu ya digunakan, semakin banyak digunakan beribadah, semakin itu pula terus mengalir. Dan sedekah jariyah ini banyak bentuknya. Tidak hanya berbentuk wakaf saja. Orang menghadiahkan Al-Quran di masjid ini, orang yang mewakafkan Al-Quran di masjid ini, maka dia termasuk dalam sedekah jariyah selama Quran tersebut digunakan. Dan tidak mesti sedekah jariyah itu harus besar nominalnya, tidak mesti. Tidak mesti harus dengan jumlah yang besar, tidak. Maka seseorang berinfak semampunya, bersedekah semampunya, tetapi dia harus cerdas. Sedekah tersebut dia gunakan untuk jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ada orang masjid ini misalnya butuh perluasan, pembangunan misalnya, atau masjid ini ingin bangun sekolah misalnya, maka ini kesempatan. Karena berbeda orang yang berinfak di awal-awal dengan orang yang berinfak di akhir. Ya. Orang ketika di awal-awal, orang ketika membutuhkan dana, kemudian dia berinfak, dia menduiti, maka tentunya pahalanya lebih besar. Ya. Di saat orang berinfak dalam keadaan kesusahan. Dan Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita. Artinya, amal yang kita usahakan Bapak Ibu di dunia ini terbatas. Umur kita cuma 60 sampai 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan setelah itu orang meninggal. Dan kita ingin memiliki banyak amal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu solusinya bagi orang yang memiliki kelebihan harta, maka hendaklah dia gunakan hartanya sedekah jariyah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallam, "Au ilmin yuntafa'u bihi", yaitu ilmu yang bermanfaat. Hadis ini berbentuk, kalimat ilm ini berbentuk nakirah. Nakirah itu maksudnya adalah, ya,
sesuatu yang tidak ditentukan. Ini menunjukkan, kata para ulama, semua ilmu yang bermanfaat itu dia mendapatkan pahala, termasuk dalam hadis ini, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu agama. Ketika dia, ya, tentu saja ilmu agama lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ilmu yang dia ajarkan, makanya orang dulunya pernah menuntut misalnya ilmu umum, pernah belajar ilmu umum, maka Anda jangan pesimis. Gunakan ilmu Anda tersebut dalam kebaikan. Selama Anda gunakan dalam kebaikan, orang mengambil manfaat dari ilmu Anda, maka Anda termasuk dalam hadis ini. Anda mengerti ilmu pertanian, kemudian Anda ajarkan kepada orang, kemudian orang dapat manfaat dari ilmu yang Anda ajarkan tersebut, maka Anda mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Dan Anda terus mendapatkan pahala. Dan termasuk juga di sini adalah ilmu agama. Dan ilmu agama ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ilmu tersebut, ya, diamalkan oleh orang lain, ya, kemudian diajarkan lagi oleh orang lain, maka terus, kata Nabi SAW, seseorang tersebut mendapatkan pahala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kata Nabi SAW, barang siapa di dalam agama Islam mengajarkan sebuah kebaikan, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia terus mendapatkan kebaikan tersebut, ya, selama kebaikan tersebut diamalkan oleh orang lain, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Dan sebaliknya kata Nabi sallam, orang yang mengajarkan sebuah kejelekan, kemudian diikuti kejelekan tersebut oleh orang lain, mengajarkan kesesatan, mengerjakan sebuah kesalahan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia terus menerus mendapatkan dosa tersebut. Dan ini yang paling bahaya, Bapak Ibu. Ini yang paling bahaya. Seseorang meninggal, amal ibadahnya, dosanya terputus ketika dia meninggal, itu insya Allah dalam keadaan kebaikan. Seorang muslim, dia meninggal, dosanya terputus, sudah berhenti ketika dia sudah meninggal, maka insya Allah orang itu berada dalam kebaikan. Yang paling berbahaya adalah kita meninggal, ya, amal kebaikan kita berhenti, tetapi dosa kita terus mengalir. Dosa kita terus mengalir sampai hari kiamat. Akibat apa? Orang mengajarkan kejelekan. Dan ini bahaya bagi seorang dai. Dan ini juga peringatan bagi orang tua. Iya. Ketika Anda, ya, keliru, ya, atau seorang dai keliru, ya, mengajak manusia kepada kebatilan, mengajak manusia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mengajak manusia kepada hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW, dan itu dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan terus kejelekan tersebut, terus mendapatkan dosa tersebut. Dan terlebih lagi kalau seandainya kita mengajarkan anak kita sesuatu yang salah, mengajarkan anak kita sesuatu yang batil, kemudian dilakukan oleh anak kita, dikerjakan oleh anak kita, dan dilakukan oleh cucu-cucu kita, maka terus menerus dia mendapatkan dosa tersebut. Akibat dia melakukan hal ini. Dan ini sangat bahaya, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, dan tidak mengharuskan orang mendapatkan pahala semacam ini dia mengajarkan ilmu yang begitu banyak, tidak. Walaupun sedikit Anda ajarkan dari sesuatu kebaikan, kemudian ilmu itu diamalkan, walaupun sedikit, maka Anda mendapatkan pahala. Terlebih-lebih lagi Anda mengajarkan sesuatu yang banyak, maka Anda akan terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini, beliau mengatakan, "Aw waladin salihin yad'u lahu," atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Perkataan waladin salihin, kata para ulama, apakah mengharuskan doa anak tersebut bermanfaat ketika anak itu harus saleh?
Apakah jika anak tersebut tidak saleh, tidak bermanfaat doanya? Ahlul ilm mengatakan perkataan Nabi SAW awaladun salihin ini bukan syarat, tapi kata para ulama bayanul waqi', bahwasanya kenyataannya anak yang saleh, anak yang perhatian kepada orang tuanya. Biasanya anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada dua orang tuanya, anak yang tidak saleh, maka dia tidak perhatian mendoakan kedua orang tuanya. Dia tidak akan mendoakan kedua orang tuanya. Dan kebanyakannya yang mendoakan kedua orang tua tersebut adalah anak yang saleh. Makanya kata para ulama, waladun saleh di sini adalah bayanul waqi', menjelaskan keadaan, menjelaskan realita yang ada, bahwasanya yang sering mendoakan itu adalah anak yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu bagi orang tua itu dengan 4 model. Ya. Realita yang ada, anak itu ada 4 model. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada anak itu sebagai penyejuk hati. Orang tuanya kalau melihatnya senang, bahagia. Ya. Dan ini tentu yang ingin diharapkan oleh setiap muslim. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Ya Allah, ya, wahai Tuhan kami, berikanlah ya dari istri-istri kami dan keturunan kami qurratu a'yun, yang penyejuk hati. Ini salah satu model anak, dan ini yang ingin diharapkan oleh setiap kita. Tetapi ada sebagian anak Allah jadikan ya anak tersebut perhiasan, ya, perhiasan di dalam rumah. Ya, orang tuanya bangga ya ketika dia melihat anaknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal bani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi bagi manusia kecenderungan cinta kepada wanita, dan Allah hiasi anak-anak tersebut sebagai kecenderungan manusia cinta kepada anak-anaknya. Dan ini juga model 2 anak yang ingin dicapai oleh setiap orang tua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling bahaya, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak tersebut fitnah. Allah katakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah bagi kalian. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kadang-kadang sebagian anak itu bisa menyebabkan orang tuanya menjadi penakut. Akibat anak, orang tua yang dulunya pemberani, akibat anak dia menjadi penakut. Ya, pengkhawatiran, ya, takut anaknya kenapa-kenapa, ya, anaknya sedikit sakit, takut musuh meninggal, menjadi penakut. Kadang-kadang kata Nabi SAW, anak itu menjadikan orang tuanya itu menjadi bakhil, sehingga dia bersedekah takut anaknya nanti makan apa. Dan yang model keempat Allah sebutkan di dalam Al-Quran, anak itu sebagai musuh bagi orang tuanya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Dia menentang abiknya. Dia menjadikan dia menjadi musuh bagi abiknya. Abiknya tidak bisa, orang tuanya tidak bisa melaksanakan ibadah, dihalang-halangi anaknya. Anaknya yang selalu menentang orang tuanya, menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka 2 model anak ini saya yakin tidak ada orang yang menginginkannya. Orang kalau ingin punya anak, dia menginginkan apa? Anak yang menjadi perhiasan di rumahnya, menjadi penyejuk hatinya. Ini semua orang tua. Tetapi kenyataannya tidak semua anak semacam itu. Dan itu Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim.
Dan Nabi SAW di sini mengisyaratkan dalam hadis beliau, awaladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terus bagaimana mencapai anak yang soleh, mencapai anak yang menjadi qurratu a'yun? Rumusnya sangat sederhana, cuma dua. Yang pertama, kita menjadi orang yang bertakwa dulu. Kita menjadi orang yang beramal saleh. Kita menjadi orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau Anda orang yang bertakwa dan menjalankan sunnah Nabi SAW, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga anak Anda. Dan ini banyak dalil yang menjelaskan. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas. Nabi SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas di belakang keledai beliau, Nabi SAW berwasiat. Kata Nabi SAW, ya Ibn Abbas, inni u'allimuka kalimat. Wahai Ibn Abbas, saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Di antara yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujah. Wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata para ulama, maksudnya adalah laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga anakmu, akan menjaga agamamu, akan menjaga keluargamu, akan menjaga hartamu. Dan pada asalnya, orang tua yang saleh, orang yang tua saleh, maka Allah akan jaga keluarganya. Dan ini secara asal. Walaupun ada beberapa kasus ya, orang tuanya soleh, anaknya tetap apa? Durhaka. Tetapi secara umum, orang yang tua yang soleh, kesolehan orang tua itu berdampak kepada anak kita. Kesolehan Anda, ketakwaan Anda kepada Allah itu memiliki pengaruh kepada anak Anda. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah ketika menjelaskan cerita Nabi Khadir, ya, cerita yang ma'ruf di dalam surah Al-Kahfi. Ya, ketika itu beliau bersama Nabi Musa alaihissalam. Di antara salah satu peristiwanya adalah ada dinding yang meroboh, miring. Kemudian diluruskan oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, hendaknya engkau ambil upah dari ini. Ya, kemudian kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara saya dengan kamu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir, kenapa beliau meluruskan ya dinding yang mau jatuh tersebut. Kata beliau, Allah sebut nama wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun dinding yang mau jatuh tersebut, ya, sesungguhnya ini tanda harta bagi anak yatim. Ya, di bawah dinding tersebut ada harta peninggalan orang tuanya. Kenapa Allah jaga harta tersebut? Disebutkan di dalam ayat tersebut, wa kana abuhuma salihah. Sesungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Yang paling menarik, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, apa yang beliau sebutkan? Kata beliau, bapak yang disebutkan di dalam ayat ini bukan bapaknya langsung, tetapi disebutkan oleh kata beliau al-abu sabi', bapaknya yang ketujuh, artinya kakeknya yang ketujuh. Yang soleh itu kakeknya yang ketujuh. Akibat kesolehan kakeknya yang ketujuh tersebut, Allah jaga hartanya sampai kepada anak cucunya. Makanya Muhammad Ibn Munkadir, seorang tabi'in, menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ayat ini ya, akibat kesolehan orang tua, Allah jaga anaknya, Allah jaga keturunannya, Allah jaga keluarga padanya. Maka kesolehan bapak ibu itu sangat mempengaruhi kesolehan seorang anak. Makanya kalau Anda menjadi orang yang bertakwa, Anda menjadi orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, jangan takut Anda terhadap anak Anda. Jangan takut anak Anda miskin. Jangan takut anak Anda kelaparan. Jangan takut anak Anda tidak menjadi orang yang tidak bertakwa. Karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga. Terlebih-lebih lagi adalah kesolehan seorang wanita. Seorang ibu itu lebih-lebih lagi, dia harus lebih bertakwa daripada suaminya. Karena anak itu hidup bersama ibunya.
Dan anak itu kadang-kadang bisa kafir akibat ibunya. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Allah sebutkan cerita seorang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun beliau berdakwah? Hah? Berapa tahun? Berapa? 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Ya. Anak beliau menjadi apa? Orang kafir. Ya. Anak beliau menjadi anak yang kafir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau punya anak. Siapa anak beliau? Seorang nabi. Hah? Nabi Ismail alaihissalam. Antum kalau lihat cerita Nabi Ibrahim, membaca di buku-buku sirah, kebanyakannya Nabi Ibrahim itu meninggalkan anaknya. Ya. Lahir Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian waktu kecil dijenguk kembali, ingin disembelih. Iya. Kemudian setelah itu ditinggalkan lagi. Kemudian waktu besar dijenguk lagi. Dikatakan oleh ahli sejarah, Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Nabi Ismail dalam hidupnya 3 kali atau 4 kali. Dan ini tentu saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, anak beliau menjadi seorang apa? Nabi. Kalau kita ini Bapak Ibu menggunakan akal kita, seharusnya menjadi nabi itu anak siapa? Hah? Anaknya Nabi Nuh. Seharusnya menjadi nabi itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun bersama ayahnya. Tapi anak beliau menjadi orang kafir. Dan seharusnya yang tidak beriman itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah jadikan anaknya Nabi Ismail itu menjadi nabi, menjadi rasul. Tapi Allah jadikan anaknya Nabi Nuh ini menjadi orang yang tidak beriman. Apa sebabnya? Sebabnya ibunya. Istri Nabi Nuh wanita kafir. Wanita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah mengasih permisalan 2 wanita kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihissalam. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Yang mana keduanya berkhianat kepada suami-suami mereka. Maka kesolehan seorang anak, kesolehan orang tua, terlebih lagi ibunya, itu sangat mempengaruhi kesolehan seorang anak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, agar anak itu menjadi anak yang bertakwa. Ini yang pertama, kita harus bertakwa dulu. Yang kedua adalah penuhi hak-hak anak tersebut. Penuhi hak-haknya dia. Haknya dia kepada orang tuanya. Penyebab terbesar anak itu menjadi anak yang durhaka, tidak berbakti kepada 2 orang tuanya, tidak menjadi anak yang saleh, akibat anak tersebut tidak dipenuhi hak-haknya. Di antara hak yang terbesar bagi seorang anak tersebut, diajarkan agama. Diajarkan agama yang benar. Maka seseorang jangan dia merasa capek mengajar anaknya. Kita harus capek emang. Dari anak itu dari sejak kecil kita harus capek. Dengan capeknya kita itulah dia berbakti kepada 2 orang tuanya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebuah cerita. Ada orang tua menegur anaknya. Orang tua ini memaki anaknya. Kenapa anaknya tidak berbakti kepada dia? Kemudian sang anak ini mengatakan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, li'annaka aqaqtani. Kata anak tersebut, wahai bapakku, aku durhaka kepadamu karena engkau durhaka kepadaku. Kata anak tersebut, engkau tidak pernah mengajarkan kepadaku. Tidak pernah mengajarkan kepadaku. Fa'aqaqtuka. Aqaqtani saghiran fa'aqaqtuka kabiran. Engkau durhaka kepadaku di waktu kecil, aku tidak pernah kau ajari. Maka aku pun durhaka kepadamu di waktu ketika engkau besar. Kemudian kata anak-anak, adaqtani walidan fadayyatuka syaikha. Engkau menyia-nyiakan aku di waktu masa kecil, tidak diajari apa-apa. Maka pun di waktu kamu tua, aku sia-siakan kamu. Maka hak anak tersebut penuhi.
Ajari dia ilmu agama. Ustaz ulun ni kiapa? Ulun kada paham nah. Kada tahu apa. Datangkan ustaz. Carikan ustaz yang terbaik bagi anak Anda. Ajari dia ilmu agama. Jangan lalai. Ya. Karena banyak orang tua itu lalai. Yang penting bagaimana dapat duit, untung apa macam, anak sekolah kan sudah selesai. Tidak perhatian terhadap anaknya. Kemudian hak yang kedua dari anak tersebut adalah ya, kita harus berlaku adil terhadap anak. Jangan orang tua itu tidak berlaku adil kepada anaknya. Ya. Nabi SAW pernah didatangi ya, Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, tasaddaqa abi bi ba'di malihi. Kata Nu'man bin Bashir, sesungguhnya bapakku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Kemudian ibuku Amrah binti Rawahah, kata Nu'man, ya, beliau mengatakan, la arda hatta tashhad bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata ibunya, saya tidak rida pembagian ini sampai engkau wahai Nu'man, wahai Bashir, engkau datang kepada Nabi sallallahu, Nabi menyaksikan pemberian ini. Kemudian Nu'man pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya, apakah semua anakmu, kata Nabi sallallahu, engkau kasih serupa? Kata Bashir, tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu, i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah engkau wahai Bashir terhadap anak-anakmu. Dalam riwayat, inni la ashhadu jujur. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya saya tidak mau bersaksi atas sebuah kezaliman. Maka soal orang tua dia harus berlaku adil terhadap pemberian kepada anaknya. Ini bukan nafkah. Bedakan antara nafkah dengan pemberian. Ya. Adapun nafkah itu disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Tentunya anak kecil beda dengan anak yang besar nafkahnya. Ya. Anak wanita beda dengan anak laki-laki. Anak yang sudah menikah dengan anak yang belum menikah tentu berbeda nafkahnya. Tetapi ini adalah pemberian yang di luar nafkah. Maka itu harus adil, harus sama. Ya. Maka tidak boleh dibedakan. Karena akibat dibedakan antara satu anak dengan anak yang lain, menimbulkan dia benci kepada orang tuanya. Sehingga dia tidak bisa berbakti kepada dua orang tuanya. Kemudian, hak yang ketiga, hak anak itu yang harus diperhatikan adalah seorang tua. Adzan kah dulu ini? Adzan kah? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاح حي على الفلاح
hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita teruskan sedikit ya. Kemudian yang ketiga, di antara hak yang perlu diperhatikan adalah seorang tua itu senantiasa mengedepankan kelembutan, kerahmatan, kasih sayang kepada anaknya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah pada suatu hari ia mencium Hasan. Itu dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Al-Aqra ibn Habis. Aqra ibn Habis ini pun ketika melihat Nabi SAW mencium Hasan, Aqra ibn Habis pun mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li asratu minal walad." Sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Maqabbatu ahadan minhum. Tidak pernah dari anak-anak saya yang 10 tersebut pernah saya cium. Kemudian apa kata Nabi sallam? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pernah berbuat kasih sayang kepada anaknya, maka dia tidak akan dikasih sayang. Maka talattuf, berkata lembut, selalu bersikap baik, bersikap santun, bersikap rahmah kepada anak, itu menjadikan anak tersebut menjadi anak yang berbakti. Menjadikan anak tersebut anak yang berbakti ke depannya kepada kedua orang tuanya. Dan kalau dua hal ini Bapak Ibu kita lakukan, kita menjadi anak yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, kita penuhi hak-hak anak tersebut, insya Allah Allah jaga anak Anda. Maka Anda mati, Anda jangan takut kepada anak Anda, maka Allah yang akan menjaganya. Kalau Allah yang menjaganya, maka tidak ada sebaik-baik penjaga kecuali penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mau siapapun ya yang ingin menghancurkannya, yang ingin merusaknya, sebagaimanapun godaannya, maka Allah akan menjaganya. Maka yang penting kita lakukan hal ini ya. Kalau seandainya bangsa kada bertakwa-takwa, anak ulun ini sudah bertakwa, sudah ini, sudah dididik, dipenuhi, maka seorang muslim jangan berputus asa ya, jangan berputus asa. Terus dia berdoa, terus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak yang ini tidak berbakti, bisa jadi keturunannya berbakti kepada Anda. Mungkin anak yang satu ini tidak menjadi anak yang saleh, bisa jadi anak yang berikutnya menjadi anak yang saleh. Dan itu terjadi pada Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi ini tidak ada ulama yang menulis kitab seperti Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengigaunya aja jadi buku. Ya. Apa yang terbesit ya di benak beliau langsung beliau tulis. Tidak ada ulama yang menulis buku seperti beliau. Tapi subhanallah, beliau dikerunai seorang anak yang bernama Qasim. Anak beliau ini tidak berbakti. Ya, bahkan asal mulanya bagus ya, menjadi anak yang taat, kemudian salah pergaulan menjadi anak yang tidak berbakti. Beliau sering nimbrung sama orang-orang pusat, orang-orang fasik, sampai bukunya Imam Ibnu Jauzi dijual oleh anaknya ini. Tetapi beliau tidak berputus asa. Allah gantikan Ibnu Jauzi anak yang lain menjadi anak yang alim seperti beliau. Maka bisa jadi seseorang bertakwa, tidak dia mendapatkan dari anaknya ini, bisa jadi Allah jadikan keturunannya, keturunan yang menjadi keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwaladun salih yad'u lahu." Anak saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yang paling bagus berbakti kepada orang tuanya adalah yang sering mendoakan, yang bukan sering bersedekah untuk orang tuanya. Nabi SAW tidak menganjurkan di sini untuk bersedekah untuk orang tuanya. Nabi tidak menganjurkan di sini anak yang berinfak untuk orang tuanya, anak yang menghajikan orang tuanya. Tetapi apa yang katakan Nabi SAW? Waladun salih yad'u lahu. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka doa itu lebih utama, doa seorang anak itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang disedekahkan ke anak untuk orang tua.
Nabi ketika berbicara amal saleh, Nabi menyebutkan amal saleh yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW adalah mendoakan. Nabi SAW tidak menganjurkan anak yang menghajikan orang tuanya, anak yang bersedekah untuk orang tuanya, tidak. Tetapi Nabi SAW suruh apa? Anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini menunjukkan doa itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu disuruh kita mendoakan? Karena kita juga butuh amalan. Kita ini butuh amalan. Dan para salaf ini yang mereka lakukan. Mereka mendoakan kedua orang tuanya. Bukan hal semacam ini dilarang. Orang bersedekah kepada orang tuanya silahkan. Bersedekah atau berinfak untuk orang tuanya silahkan. Tidak dilarang. Tetapi hendaknya seseorang memperbanyak doa dia kepada orang tuanya. Maka inilah yang sering kita tekankan, dan ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tiga hal ini terwujud bagi seorang mukmin, maka amalannya terus mengalir, amal kebaikannya terus mengalir. Anda bersedekah jariah, Anda punya ilmu, dapat manfaat orang dari ilmu Anda. Anda punya anak saleh, kemudian anak saleh tersebut mendoakan Anda. Berapa banyak pahala yang Anda dapatkan? Kadang-kadang, dan jangan kira orang yang tidak memiliki ilmu agama, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu agama. Bisa. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, dia seperti orang yang mengajarkan ilmu bermanfaat. Contoh, ada orang misalnya punya kitab, punya tulisan, dia tidak bisa mencetak bukunya ini. Kemudian Anda memiliki harta, kemudian sini, saya cetak kitab Anda, saya cetak buku Anda, gratis, dibagikan kepada umat. Maka orang tersebut dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Orang yang menyumbangkan hartanya, dari satu sisi dia mendapatkan sedekah jariah, dari satu sisi dia mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Akibat karena dia ilmu tersebut tersebar. Maka kita ketika hidup di dunia ini Bapak Ibu harus cerdas. Amalan-amalan yang kita lakukan. Maka hendaknya seseorang memiliki salah satu dari tiga amalan ini. Kalau dia tidak memiliki harta, dia memiliki ilmu, diajarkan. Kalau dia tidak bisa dua hal ini, minimal anaknya menjadi anak yang soleh. Serugi-ruginya manusia Bapak Ibu adalah orang yang tidak bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Dan ini sering saya katakan, orang itu Bapak Ibu rugi di dalam bisnis, rugi di dalam berdagang, bangkrut di dalam berdagang, gulung tikar, itu tidak ada masalah, itu biasa. Tetapi jangan sampai Anda itu rugi dengan apa? Dengan keluarga Anda. Gagal mendidik istri Anda, gagal mendidik anak Anda. Makanya kata Allah, "Qul innal khasirin." Katakanlah sesungguhnya orang yang benar-benar rugi itu siapa? Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang rugi itu adalah orang yang rugi, keluarganya sengsara dan dirinya sengsara dan keluarganya sengsara pada hari kiamat. Maka inilah sebetulnya orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bermanfaat, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan kita diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki sehingga kita bisa bersedekah jariah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada pertanyaan satu atau dua silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Fadhal. Yang jelas, nggak tahu cerita itu, tapi yang jelas mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan al-amal badaniyah seperti bacaan Quran itu sampai kepada si mayit. Tapi sebaliknya, mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Mazhab Syafi'i lebih keras dalam masalah ini. Mereka mengatakan bacaan Quran itu tidak sampai kepada si mayit. Makanya kadang-kadang orang yang menukil bacaan Quran itu sampai kepada si mayit pasti nukilnya mazhab Ahmad, tidak mau menukil mazhab Syafi'i. Tetapi ini khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kita tidak dituntut untuk mencari perbedaan. Tetapi kita dalam beragama itu disuruh mencari yang paling rajih, yang paling kuat. Kalau perbedaan
dari awal buku fikih sampai akhir pasti ada saja perbedaan. Tetapi kita beribadah kepada Allah bukan masalah perbedaan mana yang cocok bagi kita, mana yang tidak cocok. Tetapi kita beribadah itu dengan dalil. Mana dalil yang lebih kuat itu kita amalkan. Wallahu a'lam. Adakah lagi yang lain? Silahkan. Baik. Ya. Iya. Orang tua yang melalaikan pendidikan anaknya tidak dididik sholat dan seterusnya, maka dia berdosa. Dan tidak termasuk dosa jariah, ya, tidak termasuk dosa jariah kalau seandainya dia tidak mengajarkan kejelekan. Tetapi di sini dia melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang seharusnya dia didik anaknya, tetapi tidak dia didik. Yang seharusnya dia ajari anaknya agama, tapi tidak dia ajari. Maka dia berdosa dari sisi dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai orang tua. Tetapi tidak termasuk masalah jariah, dosa yang terus mengalir. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.